Mana uangku? Dasar istri pencuri morotin suami. Plak, suara tamparan yang keras menggema di seluruh parkiran basement yang sunyi dan kepala Mawar terpelanting ke samping. Semua ini gara-gara uang Rp10.000 yang ia berikan kepada ibunya untuk ulang tahun ke-70. Amplop yang jatuh ke lantai beton, ibu yang menangis, dan suami yang memalingkan muka di saat yang paling krusial. Malam itu, Mawar tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sebaliknya, ia membuka aplikasi banking, memeriksa saldo di semua rekeningnya, dan menekan satu tombol. Dan saat fajar menyingsing, ponsel ibu mertua dan suaminya mulai dipenuhi notifikasi panggilan tak terjawab. 99 panggilan tak terjawab. Sebelum kita mulai, silakan subscribe ke channel ini dan berikan like. Kita mulai, Bu Lastri, kok makannya ragu-ragu begitu? Besan kayak baru pertama kali makan di tempat mewah saja. Suara ibu mertuanya, Ibu Tanti menembus udara di ruang VIP restoran itu lebih tajam dari suara gesekan garpu dan pisau di atas piring. Ini semua hasil kerja kerasku, hasil keringat anakku, Bagas. Jadi, makan saja yang banyak. Jangan malu-malu, nanti kelihatan seperti orang dari kampung. Sudut bibir Ibu Tanti belepotan saus padang dari lobster yang disantapnya dan di jarinya berkilauan cincin emas murni 24 karat yang dibelikan Mawar bulan lalu. Bahu ibunya, Ibu Lastri yang duduk di seberangnya tampak bergetar. Iya, Bu Tanti. Cuma makanannya mahal-mahal begini, jadi sayang mau makannya. Ibu Lastri menundukkan kepala seperti siswi yang baru saja dihukum. Bintang utama malam itu yang merayakan ulang tahunnya yang ke-70 adalah ibunya, tapi yang duduk di kepala meja adalah Ibu Tanti. Di hadapan Ibu Lastri hanya ada semangkuk sup krim jamur yang sudah lama dingin. Sementara di piring ibu mertuanya tumpukan cangkang lobster seharga Rp1.500.000 per porsi menjulang tinggi. Mawar mengepalkan tangannya di bawah meja. Kukunya menancap ke telapak tangan dan rasa sakit itu membantunya menahan amarah yang siap meledak. Sambil berusaha berbicara dengan tenang, ia berkata, "Ma, hari ini kan ulang tahun ibu saya, bintang utamanya beliau. Tolong lebih sopan sedikit." "El, memangnya aku ngomong apa? Kamu sendiri kan yang usul makan-makan keluarga saja karena katanya enggak ada uang buat pesta besar. Ini juga harusnya berterima kasih sama Bagasku, dia itu murah hati sekali. Zaman sekarang siapa coba yang mau bayarin ulang tahun mertuanya?" Ibu Tanti mengacungkan garpunya ke udara dan berdecak, suaminya. Bagas yang duduk di sebelahnya sambil dengan malas memutar-mutar gelas anggur ikut menimpali. "Sudah, Ma, nanti ibu mertua jadi enggak nafsu makan. Bu Lastri, jangan khawatir, makan saja. Saya kebetulan baru dapat bonus bulan ini, jadi uang segini buat saya recehan." Bagas dengan angkuh merapikan dasinya. Mawar menyipitkan mata. Bonus Rp2.000. Sementara makan malam di restoran elit ini Rp1.800.000 per orang. N orang ditambah anggur, tagihannya bisa dengan mudah melewati 15.000. Bonus Bagas yang menyedihkan itu bahkan tidak cukup untuk membeli 2 botol anggur. Tapi seperti biasa, ia yakin Mawar akan membayar semuanya. Entah dari tabungannya atau dengan cicilan dari kartu kreditnya. Selama 12 tahun terakhir, Mawar memang selalu melakukannya. "Duh, anggurnya kok agak asam ya?" ujar adik iparnya Santi sambil mengerutkan bibir. "Yang Kak Bagas beli kemarin itu loh, Cato Margo. Kayaknya jauh lebih enak." Parasit pengangguran berusia 38 tahun itu hidup dari kakaknya atau lebih tepatnya dari istri kakaknya. Bahkan jaket tweed yang ia kenakan diam-diam ia ambil dari lemari Mawar. "Makan saja apa yang ada." Kalimat itu nyaris terlontar dari mulut Mawar. Ia menahan diri dengan susah payah dan menenggak segelas besar air putih untuk memadamkan api di dalam dadanya. Ibu Lastri melihat kondisi putrinya memotong sepotong kecil steak dan memasukkannya ke mulut. Ia mengunyah daging liat itu, seolah tak sanggup menelannya. Melihat penderitaan ibunya, hati Mawar terasa perih. "Bodoh sekali aku. Harusnya aku pergi liburan berdua saja dengan ibu. 12 tahun menikah, penghasilan tahunan 1,5 miliar ditambah bonus. Manajer departemen termuda di sebuah perusahaan farmasi multinasional. Itulah Mawar yang sebenarnya. Tapi bagi keluarga suaminya, ia hanyalah seorang ibu rumah tangga tidak tahu berterima kasih yang hidup enak berkat suaminya yang bekerja di sebuah perusahaan swasta nasional yang kecil tapi stabil. "Mas, waiter," teriak Ibu Tanti, "tolong sisa makanannya dibungkus ya. Oh, sama tolong gorengkan udang tepung porsi baru dibungkus juga. Anjingku si Ciko suka sekali." Kue ulang tahun untuk Ibu Lastri bahkan belum dikeluarkan, tapi ibu mertuanya sudah bersiap-siap pulang. "Ma, tidak sopan membungkus sisa makanan dari restoran, apalagi memesan makanan untuk anjing. Ini kan acara makan malam untuk merayakan ulang tahun ibu saya." Mawar tak tahan lagi. Mata Ibu Tanti menyipit seperti ular. "Oh, jadi begitu.
Kamu pelit sama makanan untuk anjing ibu mertuamu, memangnya anjingku si Ciko lebih rendah dari ibumu? Ciko itu anjing ras. Ya, ada silsilahnya. Ibu sudah keterlaluan, aku yang keterlaluan. Kamu itu sudah kami angkat dari kemiskinan. Kami jadikan orang, tapi sekarang berani sekali melawan. Bagas, kamu ini bagaimana cara mendidik istri? Suasana seketika menjadi tegang. Bagas terbatuk lalu mencubit paha Mawar dengan keras. Kamu ini kenapa sih di hari penting begini? Kamu kan tahu mama itu pecinta binatang, Ma. Maaf ya, nanti aku belikan daging tenderloin terbaik untuk di rumah. Jangan marah lagi. Bagas bergegas menenangkan ibunya, bukan istrinya. Ibu Lastri dengan tangan gemetar menarik lengan baju Mawar. Mawar, sudah, tidak apa-apa. Ibu sudah kenyang kok, biarkan saja mereka bungkus, nak. Ada air mata di pelupuk mata ibunya. Tatapan itu seolah memohon, tolong jangan bertengkar karena aku. Mawar menggigit bibirnya hingga berdarah. Baik, saya akan bayar tagihannya. Ia bangkit dari meja, seolah melarikan diri. Dari belakang ia mendengar gumaman adik iparnya selalu saja merusak suasana. Dasar sok. Di kasir Mawar mengeluarkan kartu logam berat dari kompartemen paling dalam di dompetnya. Blackcard kartu premium untuk nasabah VIP yang biaya tahunannya saja mencapai puluhan juta. Ia tidak pernah menggunakannya di depan keluarga suaminya. Tapi malam ini hanya kartu itu yang memiliki limit yang cukup. Mawar menutupi logo bank dengan telapak tangannya dan menyerahkan kartu itu ke kasir. Satu kali gesek, stroknya buang saja. Setelah membayar, Mawar berjalan menuju parkiran. Basement yang sejuk menyambutnya. Bagas dan keluarganya yang sudah memesan taksi sengaja berlama-lama dengan alasan pergi ke toilet. Ibu Lastri berdiri sendirian di dekat sebuah pilar, menunggu putrinya. Ibu Lastri memaksakan senyum. Aduh, nak. Banyak sekali uang yang kamu habiskan. Besanmu itu memang wataknya keras. Kasihan kamu pasti berat menghadapinya. Ibu, kenapa ibu diam saja? Seolah-olah ibu yang salah. Tadi waktu dia bicara omong kosong soal anjing ras, kenapa ibu hanya mendengarkan? Memangnya apa yang akan berubah kalau ibu melawan? Nanti kamu juga yang kena imbasnya. Ibu tidak apa-apa, nak, terima kasih untuk makan malamnya. Ibu Lastri merapikan rambut putrinya yang sedikit berantakan. Jari-jarinya yang kasar menyentuh pipi Mawar. Sebuah ganjalan menyumbat tenggorokannya. Mawar menelan air matanya dan mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya. Ini bu, pegang apa ini? Uang jajan 10 juta. Maaf, aku belum bisa kasih lebih. Pergilah ke mall, beli baju baru, makan yang enak. Tolong jangan hemat untuk diri sendiri. Ibu Lastri melambaikan tangannya. Oh, tidak usah, nak. Nanti suamimu pikir apa, simpan saja. Ibu, tolong jangan buat aku lebih sedih lagi. Ambil saja. Mawar memaksa memasukkan amplop itu ke dalam saku mantel ibunya ketika tiba-tiba. Ada main apa ini di belakangku? Suara itu seolah datang dari dasar neraka. Punggung Mawar terasa dingin. Berbalik, ia melihat ibu Tanti muncul dari balik pilar. Matanya menyala dengan kilatan lapar seekor hiena. Mama, aku sudah duga kalian pasti ada apa-apa di belakangku. Ini apa? Amplop isi uang. Ibu Tanti berjalan dengan langkah lebar dan dengan kasar merebut amplop yang hampir Mawar masukkan ke saku ibunya. Tunggu besan, seru Ibu Lastri. Tapi ibu mertuanya bahkan tidak menoleh. Ia merobek amplop itu. Segepok uang kertas ribuan yang masih baru terhampar di depan mata. Rahang Ibu Tanti ternganga, tapi sedetik kemudian wajahnya berubah menjadi seringai penuh penghinaan. Hah, 10 juta? Kamu sudah gila ya? Ibu Tanti menggoyang-goyangkan gepokan uang itu tepat di depan hidung Mawar. Anakku, si Bagas itu setiap rupiah dia hitung. Mau beli celana dalam baru saja dia pikir-pikir. Dan kamu di belakangnya main curang begini morotin suami untuk bagi-bagi uang ke keluargamu. Hah? Dasar pencuri. Hati-hati kalau bicara, Ma, itu uang saya. Bantah Mawar dengan suara bergetar. Tapi bagi Ibu Tanti itu seperti menyiram bensin ke api. Uangmu? Mana ada uangmu? Kerjaanmu cuma di rumah, masak sayur asem. Dari mana kamu punya uang? Semua ini hasil kerja keras anakku dan kamu curi dari anggaran keluarga. Sudah kubilang ini hasil kerjaku. Dan selama 12 tahun aku tidak pernah bisa memberi selamat ulang tahun yang layak untuk ibuku. Memangnya seorang menantu tidak boleh memberi sedikit uang untuk ibunya sendiri? Berani kamu membantah? Ya, pada saat itu, Bagas dan Santi muncul. Ibu Tanti melihat mereka berteriak lebih keras lagi. Seolah sedang berada di atas panggung. Bagas, sini lihat kelakuan istrimu. Uang yang kamu cari dengan susah payah dia berikan ke ibunya. 10 juta. Apa? Bagas berlari mendekat. Ibu Tanti setelah mendapatkan perhatian putranya menunjuk Mawar dan meraung. Mana ada uangnya dia? Semua ini uang anakku.
Pencuri, morotin suami. Plak, suara tamparan yang memekakan telinga merobek udara. Kepala Mawar terpelanting ke samping. Ia merasakan rasa darah di mulutnya. Pipi bagian dalamnya tergigit. Wajahnya terasa panas terbakar. Akibat pukulan yang keras itu, pandangannya kabur dan telinganya hanya mendengar dengungan. Mawar, teriak Ibu Lastri sambil memeluk putrinya. Apa yang Anda lakukan? Besan, beraninya Anda memukulnya. Minggir kamu perempuan tua. Ibu Tanti belum puas mendorong Ibu Lastri. Ibu Mawar jatuh tak berdaya ke lantai. Serentetan makian dari ibu mertuanya menghujaninya. Kalian ini bikin malu saja. Itu suara Bagas. Ia tidak hanya gagal membantu ibu mertuanya berdiri, tapi malah memegangi kepalanya sambil berseru kesal. Kenapa sih kamu bikin mama marah? Kan bisa kasih uangnya diam-diam atau setidaknya jangan sebanyak itu. 10 juta itu bukan main-main. Itu hampir seluruh bonusku. Mawar perlahan mengangkat kepalanya. Pipi kirinya yang bengkak berdenyut, tapi ia hampir tidak merasakan sakit. Sebaliknya, ia merasakan akal sehatnya membeku. Seolah sumber berair es disiramkan ke dalam tungku yang membara. Ia memandang tas usang ibunya yang tergeletak di lantai. Lalu pada uang 10.000 rupiah di tangan Ibu Tanti, uang hasil jerih payahnya. Dan terakhir pada wajah menyedihkan suaminya, Bagas yang menatapnya dengan penuh celaan. Ah, jadi begini. Mawar menyeka darah di bibirnya dengan punggung tangan. 12 tahun. 12 tahun ia bersabar untuk menjaga citra suaminya, untuk mempertahankan keluarga, untuk menjadi menantu yang baik, dan semua itu baru saja dibuang ke tempat sampah. Bagas, suara Mawar terdengar sangat tenang. Kamu barusan bilang ini salahku. Lalu salah siapa? Kamu kan tahu sifat mama. Aku mengerti. Mawar tidak lagi berdebat. Ia membantu ibunya bangkit dari lantai. Di matanya keluarga suaminya bukan lagi manusia, melainkan masalah yang harus disingkirkan. Ibu, ayo kita pergi. Aku antar pulang. Hei, kamu mau ke mana? Kembali ke sini dan minta maaf sambil berlutut. Terdengar teriakan Ibu Tanti dari belakang. Mawar, kalau kamu pergi sekarang, semuanya berakhir. Kamu tidak usah pulang lagi ke rumah, teriak Bagas panik. Mawar yang sudah membuka pintu mobil berhenti sejenak, tanpa menoleh. Ia tersenyum dingin. Tenang saja. Bahkan jika kalian memohon, aku tidak akan kembali. Mobil itu melesat keluar dari parkiran dengan deru mesin yang kencang. Sejam kemudian, setelah mengantar ibunya pulang dan menenangkannya, Mawar kembali duduk di dalam mobil. Suasana di dalam mobil hening. Ia menatap pantulan wajahnya di kaca spion, pipi bengkak, bibir pecah. Ia mengeluarkan ponsel dari tasnya. Tidak ada lagi keraguan. Halo, Arif, kamu sudah tidur belum? Masih di kantor. Ada apa malam-malam begini? Suaramu kenapa? Mata Mawar berkilat di dalam kegelapan saat ia menjawab. Siapkan dokumennya, gugatan cerai dan laporan polisi atas tindak penganiayaan. Apa? Ah, ya. Satu lagi, sudut bibir Mawar melengkung dingin. Terapi finansial adalah yang paling kejam. Aku akan memutus pasokan oksigen mereka. Anda juga kaget, kan? Menyebut menantu sebagai pencuri karena memberikan uang 10.000 rupiah. Lipnya sendiri kepada ibunya. Bahkan memukulnya di depan besannya sendiri ini sudah melewati batas. Tapi jangan khawatir, Anda sudah lihat bagaimana tatapan mata Mawar berubah. Cerita yang sesungguhnya baru saja dimulai. Bagaimana cara Mawar menghukum keluarga gila ini? Bagian paling menarik akan segera dimulai. Hotel Bintang 5 di pusat kota Jakarta. Sebuah kamar suite dengan pemandangan panorama kota di malam hari. Cahaya lampu kota menembus tirai tebal menerangi siluet dingin Mawar. Ia duduk terbenam di sofa dekat jendela. Kompres es yang ia minta dari staf hotel menempel di pipi kirinya. Rasa sakit yang berdenyut tidak kunjung reda. Tapi justru itu yang membuat pikirannya setajam silet. Mawar menghela napas panjang dan membuka laptop di atas meja. Cahaya biru dari layar menjadi satu-satunya sumber penerangan di kamar yang gelap terpantul di matanya. Jari-jarinya meluncur di atas touchpad. Tidak ada keraguan. Pertama, ia masuk ke aplikasi banking untuk rekening utama keluarga. Nama rekening untuk mendukung suamiku tercinta. Senyum pahit tersungging di bibir Mawar. Nama itu ia buat 12 tahun lalu, di awal pernikahan mereka. Sekarang nama itu membuatnya mual, saldo 10.000. Sisa uang yang ia transfer untuk pengeluaran bulan ini. Uang yang Bagas habiskan sesuka hatinya dan yang ibunya Ibu Tanti ambil seolah dari kantongnya sendiri untuk mendukung. Cih Mawar tanpa ragu menekan tombol transfer semua. Penerima Mawar Pay. Setelah memasukkan kode autentikasi ia melihat pesan transfer berhasil. Saldo 0. Tapi itu baru permulaan. Mawar segera beralih ke menu ganti password. Ini adalah lapisan keamanan kedua. Agar Bagas tidak bisa menarik uang jika ada dana masuk atau agar auto debit tidak berfungsi.
Password berhasil diubah. Selanjutnya aplikasi kartu kredit. Kartu tambahan. Bagaskah suami kartu tambahan Tanti ibu mertua, limit 50.000. Kartu-kartu premium yang bisa ia dapatkan hanya berkat riwayat kreditnya yang sempurna. Kartu yang sama yang selalu dibanggakan ibu Tanti di depan teman-temannya menyebutnya hadiah dari menantu yang perhatian. Mawar menekan tombol blokir kartu. Sebuah jendela muncul dengan pilihan alasan. Hilang, dicuri, rusak. Jari Mawar berhenti pada kata dicuri. Mereka telah mencuri hidupnya, masa mudanya, martabatnya, dan martabat ibunya. Jadi ini memang pencurian yang sesungguhnya. Permintaan diterima. Kartu akan segera diblokir. Sekarang mari kita mulai. Mawar mengambil segelas anggur. Cairan merah itu membakar tenggorokannya, dan seolah semua inderanya menjadi lebih tajam. Ia membuka file Excel berisi daftar semua pembayaran otomatis dan mulai mencoretnya satu persatu dengan garis merah. Tagihan listrik dan air apartemen Ibu Tanti 1.500.000, asuransi kesehatan Ibu Tanti 1.200.000, tagihan ponsel adik ipar Santi 800.000 rupiah, sewa dispenser, internet, bahkan langganan TV kabel dengan serial drama Korea yang sangat disukai Ibu Tanti. Puluhan lintah yang selama 12 tahun menghisap darah Mawar telah diputus hanya dalam waktu setengah jam. Layar laptopnya dipenuhi notifikasi, layanan dinonaktifkan, transaksi ditangguhkan, permintaan diterima. Mawar bersandar di sofa dan menutup matanya. Hening, di dunianya kedamaian telah tiba. Sementara besok pagi di dunia mereka kekacauan akan dimulai. Nah, coba saja beli sesuatu. Kita lihat apakah kalian bisa. Keesokan harinya pukul 10 pagi, apartemen tempat Mawar dan Bagas tinggal yang juga sering didatangi keluarganya seolah rumah mereka sendiri tampak seperti kapal pecah. Lapar, aku bisa mati kelaparan. Bagas sambil menggaruk kepalanya yang kusut keluar dari kamar tidur. Di atas meja tergeletak sisa tulang ayam goreng semalam dan kaleng-kaleng bir kosong. Biasanya pada jam segini Mawar sudah membereskan semuanya dan menyiapkan sarapan. Aduh, kepalaku juga pusing. Perempuan itu belum pulang juga. Ibu Tanti bangkit dari sofa meringis. Iya, bahkan tanpa cuci muka langsung menuju dapur. Rice cooker kosong, kurang ajar sekali. Mertua lapar, dia bahkan tidak masak sarapan. Benar-benar tidak berguna. Ibu Tanti membuka kulkas dengan suara gaduh. Setelah mengobrak-abrik isinya, ia menemukan sepotong keju dan mulai melahapnya. Bagas, kamu sudah telepon dia. Di mana dia? Enggak tahu, Ma. Enggak diangkat. Kayaknya nomorku diblokir. Bagas dengan kesal melempar ponselnya ke meja. Diblokir? Sombong sekali. Memangnya dia bisa kemana? Paling juga ke rumah ibunya yang cuma kontrakan petak itu. Biarkan saja. Nanti kalau sudah kelaparan beberapa hari uangnya habis, dia akan merangkak kembali sambil minta maaf. Ibu Tanti mendengus dan menenggak segelas air. Ma, uang 10 juta itu apa benar-benar uang Mawar? Tanya Bagas hati-hati. Ibu Tanti menatapnya tajam. Uangnya dia apanya? Itu uang hasil kerjamu. Mana mungkin perempuan yang cuma di rumah punya uang? Itu semua hasil dia mencuri dari gajimu. Sudah kubilang dia itu pencuri, tapi kan gajiku sebenarnya diam. Kamu ini laki-laki kok cengeng? Aduh lapar sekali. Bagas, hari ini aku ada arisan sama teman-teman pengajian. Aku sudah terlanjur bilang mau traktir makan siang masa aku berangkat dari rumah dengan perut kosong. Ibu Tanti mengambil kartu tambahan Mawar dari atas meja. Kemarin ia sendiri yang mengambilnya dari dompet Mawar yang tertinggal. Limitnya besarkan di kartu ini. Harusnya sih, Ma. Riwayat kredit Mawar bagus. Bagus, setidaknya ini bisa jadi pelampiasan. Hari ini aku akan pesan menu paling mahal. Biar saja SMS notifikasi tagihan masuk ke ponselnya. Biar dia kesal. Dengan senyum penuh dendam, Ibu Tanti memasukkan kartu itu ke dalam tasnya. Ia membayangkan bagaimana menantunya akan menggigit jari saat menerima SMS tagihan. Dan malamnya Mawar akan datang merangkak berlutut sambil memohon, Ma, aku salah. Ia belum tahu betapa parah kesalahannya. Pukul 1230 siang. Sebuah restoran mewah masakan Indonesia Keraton Kencana di pusat Jakarta. Ibu Tanti memesan paket paling mahal, sajian raja Rp700.000 per orang. 5 orang, total Rp3.500.000. Wah, Tanti, menantumu baik sekali ya, kata teman-temannya dengan nada sedikit iri. Tentu saja, jawab Ibu Tanti bangga. Lihat ini kartu yang diberikan anakku tanpa batas. Makan dan minum sepuasnya. Aku yang bayar, Mas. Tambah lagi 2 porsi sate lilit dan gurame bakarnya. 1 jam kemudian, tiba waktunya membayar. Ibu Tanti sambil membersihkan sela-sela giginya dengan tusuk gigi, berjalan santai ke kasir.
Makan siangnya enak ya Bu Ibu. Ia mengeluarkan kartu emas mawar dari dompetnya dan menyerahkannya kepada manajer. Bip, transaksi ditolak. Terminal itu mengeluarkan suara yang tidak menyenangkan. Manajer itu menggesek kartu sekali lagi. Bip, bip, kartu dilaporkan sebagai kartu curian. Transaksi tidak dapat diproses. Ekspresi wajah manajer itu menjadi dingin. Mohon maaf, Bu, tapi kartu ini terdaftar sebagai kartu curian. Apa dicuri? Pekik Ibu Tanti. Omong kosong apa ini? Kartunya baik-baik saja. Sistem kami menunjukkan demikian. Apakah ini kartu pribadi Ibu? Bukan, ini menantuku yang kasih. Coba gesek lagi. Mesin kalian pasti rusak, Ibu. Masalahnya bukan di mesin, tapi bank telah memblokir kartu ini. Dan jika memang kartu ini dicuri, sesuai prosedur, kami wajib memanggil polisi. Polisi, kamu gila ya? Apa aku kelihatan seperti pencuri? Ibu Tanti panik dan meraih ponselnya. Di belakangnya, teman-temannya sudah mulai berbisik-bisik. Harus telepon Bagas. Anakku pasti bisa menyelesaikan ini. Pada saat yang sama di sebuah SPBU self-service di Toljor, Bagas setelah memasukkan selang bensin ke tangki Toyota Camry-nya, bersiul-siul santai. Isi penuh, total sekitar Rp800.000. Mesin pompa berhenti. Pengisian selesai. Bagas menunggu stroke, tapi yang keluar adalah kertas kecil bertuliskan. Transaksi ditolak, kartu dilaporkan sebagai kartu curian. Apa? Bagas mengguk matanya dan melihat layar sekali lagi. Ini adalah kartu tambahan atas namanya. Ia mengeluarkan kartu lain. Hasilnya sama, dicuri. Keringat dingin mengalir di punggung Bagas. Jangan-jangan mawar. Pak, ada masalah. Antriannya panjang di belakang. Teriak seorang petugas SPBU melalui megafon. Bagas panik menggeledah sakunya. Tapi uang tunai hanya ada Rp30.000. Saya transfer online saja. Dengan tangan gemetar, ia membuka aplikasi banking. Login cek saldo. Saldo 0. Ia mengucol. Ia membuka riwayat transaksi. Debit 10.000. Penerima mawar P. Kaki Bagas lemas. Ia ambruk di aspal SPBU. Saat itu ponselnya berdering. Mama. Halo Ma. Aku lagi Bagas. Cepat ke sini. Aku bisa dibawa ke kantor polisi. Kartunya tidak bisa dipakai. Cepat datang dan bayar tagihannya. Ma, aku tidak bisa. Rintih Bagas. Apa maksudmu tidak bisa? Aku sendiri di SPBU. Sudah isi bensin tapi tidak ada uang. Mawar menarik semua uang dari rekening, aku bahkan tidak bisa mengambil mobilku. Katanya kalau tidak bayar mereka akan panggil polisi. Apa? Telepon Henning. Ibu dan anak di dua tempat berbeda, berada dalam situasi buntu yang sama, tanpa uang dan tanpa bisa pergi kemana-mana. Saat itulah mereka dengan ngeri menyadari bahwa kartu milik anak dan suami mereka sebenarnya selalu menjadi kartu milik Mawar. Kamar suite hotel. Mawar menggigit sepotong sandwich yang dipesannya dan menatap layar laptop. Di sudut layar, notifikasi dari aplikasi bank terus bermunculan. 12,45. Ditolak. Restoran Keraton Kencana 3.500.000. Alasan dicuri, hilang. 1.202. Ditolak. SPBU Jor 800.000. Alasan dicuri, hilang. Dan di layar ponselnya di folder pesan yang diblokir angkanya terus bertambah. Suami 3, ibu mertua 7. Adik ipar 2, sebuah pesan baru dari Santi, baru saja masuk. Mawar, aku di salon, kartunya nggak bisa dipakai. Aku lagi maskeran di sini, malu-maluin banget. Angkat teleponnya, Mawar tersenyum tipis. Baru tengah hari, tapi kekacauan sudah sebesar ini. Ia mengaktifkan mode jangan ganggu di ponselnya. Malam nanti akan lebih seru. 99 panggilan tak terjawab hanyalah permulaan. Mawar dengan tenang menyesap anggurnya dan menatap keluar jendela. Di suatu tempat di bawah sana, mereka sedang mengalami neraka pribadi mereka. Dan ini baru permulaan. Anda lihat saat pembayaran di restoran ditolak, hati saya ikut bersorak. Benar. Adu mulut tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pemblokiran kartu dan rekening. Balas dendam finansial adalah balas dendam terbaik. Mereka yang menghabiskan uang orang lain tanpa berpikir kini bahkan tidak bisa membeli makan siang. Tapi teman-teman, ini belum semuanya. Malam hari kenyataan yang lebih pahit menanti mereka. Alasan menyedihkan apa yang tersembunyi di balik 99 panggilan tak terjawab itu pukul 3 sore, sebuah klinik kecantikan elit di Kebayoran Baru di ruang tunggu VIP yang dipenuhi aroma minyak esensial, Santi memandangi wajahnya yang memerah setelah perawatan di cermin. Lifting dan laser penghilang flek hitam paket seharga 15.000. Mbak Santi, suka hasilnya? Hari ini kulitnya butuh perawatan khusus, jadi saya tambahkan krim pemulih terbaik kami, ya, sapa resepsionis sambil tersenyum. Santi sambil bersenandung menjawab, lumayanlah ya, krimnya yang paling mahal saja 2 botol seperti biasa, toh yang bayar kakakku.
Ia dengan angkuh mengeluarkan kartu mawar dari tas channel palsunya. Resepsionis seperti biasa mengambil kartu itu dan memasukkannya ke terminal. Bip, transaksi ditolak. Kartu dilaporkan sebagai kartu curian. Alis resepsionis itu berkedut. Mohon maaf, tapi kartu ini terdaftar sebagai kartu curian. Apa? Lagi-lagi mesin kalian rusak. Coba lagi, kata Santi sambil mengibaskan tangan dengan acuh tak acuh. Resepsionis mencoba lagi, tapi hasilnya sama. Suara tajam dari terminal memecah keheningan klinik elit itu. Mbak Santi, kartunya diblokir oleh bank. Apa ada metode pembayaran lain? Enggak ada. Istri kakakku bilang pakai kartu ini saja, bikin malu saja. Tunggu, aku telepon dia. Santi dengan kesal meraih ponselnya, tapi yang terdengar hanya suara mekanis. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Sialan, kenapa dia tidak menjawab? Suara resepsionis berubah 180 derajat. Keramahan yang tadi lenyap tak bersisa, digantikan oleh tatapan dingin penuh penghinaan. Tanpa pembayaran Anda tidak bisa pergi dari sini. Totalnya 15.000. Perlu saya panggil polisi atau Anda mau menelepon kenalan lain? Polisi. Anda tahu siapa saya? Kakak saya itu bos besar dan istrinya manajer puncak di perusahaan multinasional. Apa saya kelihatan seperti orang yang mau menipu karena uang saat ini? Ya, potong resepsionis itu. Klien lain di lobi mulai terkik dan berbisik-bisik. Biasanya gayanya selangit, kena batunya juga. Kayaknya selama ini hidup dari orang lain. Wajah Santi memerah bukan karena perawatan, tapi karena malu. Sambil menangis, ia mencoba menelepon kakaknya, tapi Bagas tidak menjawab. Ibunya juga. Akhirnya setelah meninggalkan KTP dan tas palsunya sebagai jaminan, ia bisa keluar dari klinik. Di dompetnya tidak ada sepeser pun uang tunai, baik untuk taksi maupun bus. Dari Kebayoran Baru ke apartemen mereka di pinggiran Jakarta, Santi berjalan kaki, terpincang-pincang dengan sepatu hak tingginya. Awas saja kamu, Mawar. Pulang nanti habis kamu sama aku, teriaknya. Namun suaranya lenyap di telan kebisingan kota. Ia belum tahu bahwa itu bukan akhir dari neraka, melainkan baru awalnya. Pukul malam, ruang tamu apartemen mereka gelap gulita. 3 orang duduk dalam keheningan seperti hantu. Di atas meja hanya ada segelas air yang belum habis. Ibu Tanti terbaring di sofa mengerang. Aduh, aku bisa mati. Perutku sudah menempel ke punggung. Dia belum pulang juga. Apa dia mau menunggu sampai aku mati kelaparan? Penghinaan di restoran tadi siang membuatnya mengalami krisis hipertensi. Ia terpaksa melihat teman-temannya patungan untuk membayar tagihan dan saat berpisah harus mendengarkan ucapan simpatik. Tanti, kalau memang lagi susah, bilang saja, harga dirinya bukan hanya terluka, tapi hancur lebur. Ia mati-matian menunggu suara kunci di pintu, tapi yang terdengar hanya bunyi keroncongan perutnya sendiri. Kak, lihat kakiku, lecet semua. Aku jalan kaki dari pusat kota. Masih belum ada kabar juga dari dia, rengek Santi sambil menunjukkan kakinya yang penuh plester. Bagas yang meringkuk di sudut menggelengkan kepala. Ia baru bisa keluar dari SPBU setelah meninggalkan KTP-nya dan menandatangani surat utang. Mobilnya terpaksa ditinggal di sana tanpa bensin. Teleponnya enggak diangkat, di WhatsApp juga diblokir. Diblokir? Ibu Tanti melompat, benar-benar gila. Bagas, cepat pesan makanan. Aku mau sate kambing yang paling pedas. Perutku mulas karena marah. Ma, aku enggak punya uang. Apa maksudmu tidak punya uang? Kamu kan kerja dapat gaji. Masa untuk makan saja tidak punya uang? Gajimu bulan ini sudah masuk kan? Kamu pakai buat apa? Bagas gemetar. Ia tahu percakapan ini tak terhindarkan. Sudah, cepat pesan, jangan lama-lama. Mau bikin ibumu kelaparan. Di bawah tekanan ibunya, Bagas dengan tangan gemetar membuka aplikasi GoFood. Sate kambing porsi besar lontong. Ia menekan tombol bayar. Transaksi ditolak. Saldo tidak cukup. Bagas membanting ponselnya ke lantai. Kamu bilang apa tadi? Berani-beraninya membentak ibumu. Ma, aku nggak punya uang. Sepeser pun teriak Bagas sambil memegangi kepalanya. Ruang tamu itu hening. Ibu Tanti dan Santi membeku. Tidak pernah melihat Bagas dalam kondisi seperti ini. Kenapa tidak punya uang? Bukannya gajimu besar? Kerja di perusahaan besar dapat bonus? Tanya Ibu Tanti dengan suara gemetar. Bagas dengan kepala tertunduk tertawa histeris. Perusahaan besar. Ia terhuyung-huyung ke arah laci, mengeluarkan map berisi catatan anggaran keluarga yang dibuat Mawar dan melemparkannya ke meja. Ma, aku bohong sama kalian. Aku nggak kerja di Pertamina. Aku cuma kerja di perusahaan swasta biasa dan jabatanku cuma manajer senior yang nggak naik-naik. Apa? Gajiku setelah potong pajak itu 12.000 rupiah. Itu pun setelah 10 tahun kerja R juta.
Mata Ibu Tanti nyaris keluar dari rongganya. Santi menutup mulutnya dengan tangan. Ibu Tanti mulai menghitung dengan jari-jarinya dengan panik. Tunggu, kalau gajimu 12 juta, bagaimana bisa kamu kasih mama setiap bulan 4 juta, Santi 3 juta. Belum lagi bayar cicilan apartemen ini. Suaranya bergetar. Ditambah asuransi, tagihan-tagihan lain, makan, bensin, itu totalnya lebih dari 30 juta sebulan, juta. Dari mana sisa uangnya? Bagas mengangkat wajahnya yang memerah karena marah dan malu. Itulah masalahnya. Semua itu uang mawar gedebu. Seluruh dunia di kepala Ibu Tanti runtuh. Apa katamu? Kartu kreditku itu kartu tambahan dari dia. Apartemen ini atas nama dia. Mobil yang dipakai Santi. Cicilannya atas nama Mawar. Aku ini cuma cangkang kosong. Mawar yang jadi direktur di perusahaan multinasional. Penghasilan tahannya 10 kali lipat lebih besar dari gajiku. Semua yang kalian nikmati, semua yang kalian habiskan, itu semua hasil kerja keras Mawar. Keheningan yang berat menyelimuti ruang tamu. Ibu Tanti menatap telapak tangannya dengan nanar tangan yang sama yang kemarin menampar wajah Mawar. Jadi kemarin aku menampar. Iya, Mama menampar wajah satu-satunya sponsor kita. Uang juta itu cuma seujung kuku. Mama bukan cuma menyembelih ayam yang bertelur emas, Mama mematahkan lehernya. Bagas ambruk ke lantai dan menangis tersedu-sedu. Sekarang semuanya berakhir. Dia menarik semua uang, memblokir semua kartu. Kita akan mati kelaparan. Ibu Tanti memegangi jantungnya. Bukan pencuri yang morotin suami, tapi kepala keluarga sesungguhnya yang selama 12 tahun diam-diam menanggung beban putranya yang tidak becus setelah ia usir. Ya Tuhan, apa yang telah aku lakukan? Ibu Tanti histeris, tapi itu bukan air mata penyesalan, melainkan air mata ketakutan karena keran uang telah ditutup. Telepon. Ia melompat dan memukul punggung Santi. Telepon Mawar, sekarang juga mohon sama dia. Merangkak kalau perlu, suruh dia kembali. Pukul 10 malam, gerbang neraka telah terbuka. Pada saat yang sama di kamar suite Hotel Bintang 5, Mawar mengenakan jubah mandi, duduk di tempat tidur sambil minum anggur. Musik jazz lembut mengalun di ruangan. Di atas meja, ponselnya bergetar. Ibu mertua Mawar sambil memutar gelasnya menatap layar, tidak dijawab. Getaran berhenti lalu mulai lagi. Suami, lalu Santi. Mawar mengubah ponselnya ke mode hening, membiarkan layarnya menyala. Notifikasi panggilan tak terjawab mulai muncul dengan kecepatan gila. 1 panggilan tak terjawab, 5 panggilan tak terjawab, 12 panggilan tak terjawab. Mawar tersenyum tipis dan membuka folder pesan. Aren ibu mertua, dasar perempuan sialan. Kamu di mana? Rumah berantakan begini, cepat pulang dan masak, kalau pulang kakimu kupatahkan. 2040. Ibu mertua, kamu kenapa nggak angkat telepon? Benar-benar nggak menghargai keluarga suami. Kalau malam ini nggak pulang, kita cerai. Mawar mendengus. Cerai, justru itu yang aku impikan. Setelah pukul 10 malam, tampaknya setelah pengakuan Bagas, nada pesannya berubah drastis. 2230. Suami sayang, angkat teleponnya. Aku sudah cerita semuanya ke Mama. Dia siok. Aku tahu betapa beratnya hidupmu selama ini. Aku yang salah. 22,45. Suami Mawar. Aku mohon kami seharian belum makan. Tolong buka blokir kartunya paling tidak untuk beli makan. Kumohon 23,10. Adik ipar Mawar. Aku dipermalukan di salon. KTP-ku ditahan. Kamu tegas sekali. Bagaimana bisa kamu perlakukan keluarga seperti ini? Angkat teleponnya. Mawar menyesap anggurnya dan bergumam. Keluarga yang mana? Setelah tengah malam, ancaman dan bujukan berganti menjadi permohonan dan keputusasaan. 01,20. Ibu mertua Mawar sayang, Mama sudah tua, sudah pikun. Mama tidak tahu kalau uang juta itu uangmu. Bagas tidak pernah bilang. Makanya Mama salah paham. Maafkan, Mama nak, tolong jawab. Bilang di mana? Nanti Mama ke sana. 02,0 so. Suami sayang, aku sekarat. Mama darah tingginya kumat, dia hampir pingsan. Selamatkan kami. Kumohon, jawab teleponnya. Aku akan berlutut minta maaf. Ibu mertua Mawar, tolong selamatkan kami. Sebentar lagi listrik rumah diputus, aku akan lakukan apapun yang kamu minta. Pukul pagi. Di layar ponsel Mawar, sebuah angka merah menyala. Panggilan tak terjawab. 99 ibu mertua 45 suami 33, adik ipar 21 tepat 99 Mawar, mengambil tangkapan layar 99 Panggi. Panggilan pesan-pesan ancaman ini akan menjadi bukti sempurna di pengadilan. Lucu sekali Mawar meletakkan gelasnya yang kosong di meja. Apakah mereka sudah cukup menderita belum lapar, dan malu hanya sementara besok pagi realitas hukum yang jauh lebih kejam menanti mereka.
Mawar membuka WhatsApp dan untuk pertama kalinya dalam 12 tahun, ia mengirim pesan di grup keluarga yang sebelumnya hanya berisi ceramah ibu mertuanya dan pameran adik iparnya. Mawarka mengirim foto-foto sampul gugatan cerai. Mawarka mengirim foto-foto hasil visum dokter, luka memar jaringan lunak wajah, dugaan robeknya gendang telinga. Waktu pemulihan 3 minggu, angka 3 di samping pesan yang belum terbaca langsung hilang, meskipun sudah jam pagi. Semua orang online, Mawar melancarkan serangan terakhir. Mawarka, besok jam 09.00 pagi buka pintu. Perusahaan angkutan barang akan datang. Kulkas, TV, sofa, tempat tidur, semua yang dibeli dengan kartuku akan kuambil. Kalian mau tinggal di apartemen kosong atau tidak, itu urusan kalian. Dan jangan coba-coba membuat keributan. Pengacaraku dan polisi akan datang bersamaku. Setelah menekan kirim, ia melihat status sedang mengetik muncul di grup. Tapi Mawar tanpa ampun menekan tombol matikan ponsel. Layar menjadi gelap dan keheningan yang sempurna kembali menyelimuti kamar hotel. Selamat malam di neraka pribadi kalian. Mawar berbaring di bawah selimut yang hangat. Sepertinya untuk pertama kalinya dalam 12 tahun ia bisa tidur dengan nyenyak. Anda bisa bayangkan gaji 12 juta tapi pengeluaran lebih dari 30 juta. Betapa kurangnya literasi finansial mereka. Sulit membayangkan perasaan seorang istri yang dikhianati setelah bertahun-tahun menopang suaminya. Sekarang mereka sadar telah menyembelih ayam bertelur emas, tapi kereta sudah berangkat. 99 panggilan sampai jam pagi. Tapi Mawar dengan dingin mengabaikannya, dan besok pagi ia akan muncul bersama pengacaranya. Jangan lewatkan adegan penghancuran total keluarga ini. Pukul 900 pagi, suara bel pintu memecah keheningan. Ting tong. 3 orang yang tergeletak di sofa seperti mayat serentak melompat. 3 hari terakhir adalah neraka bagi mereka. Kulkas kosong, GoFood diblokir, bahkan mie instan pun sudah habis. Mereka minum air keran sambil saling menyalahkan dan mengutuk. Itu Mawar. Mawar sudah datang, seru Ibu Tanti. Ia buru-buru merapikan rambutnya yang acak-acakan dan memasang senyum palsu. Bagas, cepat rapikan dirimu. Santi, kamu juga. Tampang kita harus menyedihkan, tapi sambut dia dengan gembira. Iya Ma, tapi aku lapar sekali. Boleh nggak kita minta dia belikan makanan dulu? Kamu gila. Kita harus bujuk dia dulu supaya blokir kartunya dibuka. Ibu Tanti sambil menekan dadanya yang berdebar kencang berlari ke pintu. Kunci diputar. Pintu berat itu terbuka dan bersamaan dengan cahaya pagi yang terang, seseorang masuk. Ibu Tanti bahkan sebelum pintu terbuka sepenuhnya sudah tersenyum lebar dan berteriak dengan suara yang dibuat-buat manis. Aduh, anakku sayang, kemana saja kamu? Mama khawatir sekali. Kamu sudah makan? Ia merentangkan tangannya untuk memeluk menantunya. Tangan yang sama yang 3 hari lalu menamparnya, tapi tangannya hanya memeluk udara kosong. Minggir, suara dingin. Itu Mawar, tapi bukan lagi menantu yang sama seperti hari lalu. Setelan kerja biru tua yang pas di badan, rambut tertata rapi dan luka memar di pipi kirinya yang bahkan tidak ia coba tutupi. Auranya memancarkan status yang tak terjangkau dan hawa dingin yang membekukan. Di belakangnya berdiri seorang pria dengan tatapan tajam dan tas kerja di tangan. Itu adalah pengacaranya, Pak Arif. Siapa ini? Tanya Bagas sambil bangkit. Mawar tanpa menghiraukan pertanyaannya berjalan ke ruang tamu. Tok-tok, suara hak sepatunya, seolah menghitung mundur sisa hidup keluarga ini. Ia duduk di kursi sudut di tempat yang biasanya diduduki Ibu Tanti saat memberi perintah. Ia memberi isyarat dengan dagunya ke kursi di seberang. Duduk, Mawar. Ada apa ini? Siapa bapak ini? Ibu Tanti sambil celingkan duduk di seberangnya. Bagas dan Santi juga dengan ragu-ragu mendekat ke meja. Penampilan mereka yang menyedihkan sangat kontras dengan citra Mawar yang seperti model sampul majalah. Ibu Tanti mencoba mencairkan suasana dengan senyum paksa. Mawar, Mama sudah pikir-pikir soal yang di parkiran itu. Mama memang keterlaluan. Sudah tua jadi pikun. Mama kan sayang sekali sama kamu. Mana mungkin Mama memukulmu karena benci. Itu cuma cara mendidik, kamu kan tahu hati seorang ibu. Iya sayang. Sambung Bagas. Mama itu menganggapmu seperti anak kandungnya sendiri, makanya agak berlebihan mendidiknya. Aku juga sudah sadar kita kan keluarga. Bagaimana kalau kita buka blokir kartunya dulu baru kita bicara? Kami sudah 3 hari tidak makan. Mawar dengan wajah datar mengamati sandiwara menjijikkan ini. Hanya senyum tipis penuh penghinaan yang menyentuh sudut bibirnya. Cara mendidik tatapannya menusuk Ibu Tanti. Mendidik orang dewasa, anak orang lain dengan tamparan. Bu, bukan itu maksud Mama. Arif mulai. Mawar membuang muka. Tidak ingin lagi mendengar omong kosong itu.
Pengacara itu membuka tas kerjanya dan meletakkan sebuah tablet di atas meja. Selamat pagi. Saya Arif dari firma Hukum-Hukum Keadilan. Saya mewakili kepentingan Ibu Mawar. Suaranya yang kering menggema di ruang tamu. Ia memutar layar tablet ke arah Ibu Tanti dan Bagas. Perkara nomor 2024, GXX. Gugatan cerai dan tuntutan ganti rugi imaterial. Perkara nomor 2024 PID 20. Laporan tindak pidana penganiayaan dan pencemaran nama baik. Mata Ibu Tanti bergetar. Cerai. Laporan pidana. Pak pengacara, apa maksudnya ini? Cuma karena pertengkaran keluarga biasa. Masa lapor polisi? Ini bukan pertengkaran biasa. Potong Arif. Ia mengganti tampilan layar menunjukkan hasil visum. Luka memar jaringan lunak wajah dengan waktu pemulihan 3 minggu. Dugaan robeknya gendang telinga. Ini jelas penganiayaan. Terlebih lagi kejadiannya di tempat umum, di parkiran, dengan saksi mata, disertai penghinaan pencuri. Rekaman CCTV sudah kami pegang. Ini bukan cara mendidik, melainkan penganiayaan yang disengaja. Jika tidak ada perdamaian, Anda terancam hukuman penjara. Penjara? Aku masuk penjara. Ibu Tanti memucat dan memegang lengan Bagas. Bagas, dia bicara apa? Istrimu mau memenjarakan aku? Katakan sesuatu padanya. Bagas menatap Mawar dengan gemetar. Sayang, ini sudah keterlaluan. Dia kan mamaku. Penjara apa? Aku yang salah. Aku akan kembalikan semuanya. Sumpah aku akan kerja siang malam, tapi aku akan kembalikan semuanya. Kembalikan. Mawar angkat bicara untuk pertama kalinya. Ia mengambil sebuah kantong kertas besar dari lantai dan menumpahkan isinya ke meja. Tumpukan kertas, printout dari Excel, dan setumpuk strok belanjaan tumpah ruah. Apa ini? Tanya Santi ketakutan. Bagas, kamu bilang akan kembalikan. Ayo, kembalikan sekarang. Mawar mengetuk-ngetukkan jarinya pada tabel rekapitulasi yang tergeletak di paling atas. Ibu Tanti, Ibu sangat menyayangkan uang juta yang saya berikan pada ibu saya. Anda menyebut saya pencuri. Suara Mawar semakin tajam. Selama 12 tahun terakhir dari gaji Bagas yang 12 juta, Anda menerima 4 juta dan Santi juta. Setelah itu gajinya hanya tersisa juta. Sementara untuk hidup kita, untuk menjaga citra kalian, pengeluaran kita lebih dari 30 juta sebulan. Mawar menyodorkan laporan rekapitulasi itu tepat di depan hidung Ibu Tanti. Total arep umpun estres wero. Ini jumlah uang yang kalian kuras dari saya selama 12 tahun, 1,5 miliar. Rahang Ibu Tanti terenganga. Kursi pijat Ibu 10 juta. Kasur ortopedi juta. Uang untuk liburan ibu dengan teman-teman juta. Uang yang Santi pakai untuk operasi plastik juta. Uang yang Bagas habiskan untuk main saham juta. Kalian pikir saya tidak mencatatnya? Mawar tersenyum dingin. Bagaimana rasanya memakai uang hasil dari seorang pencuri? Bagas, kamu bilang akan kembalikan dengan gaji 12 juta, kamu butuh 20 tahun untuk mengembalikannya. Itu pun kalau kamu berhenti makan dan bernapas. Kembalikan sekarang juga dan saya akan cabut laporannya. Bagas hanya bisa membuka dan menutup mulutnya tanpa suara. Dengan saldo nol di rekening, 1,5 miliar adalah angka yang mustahil. Kenapa dihitung-hitung begitu? Kita kan keluarga, gumam Ibu Tanti. Keluarga. Mawar menggebrak meja. Bam. Aku bersabar karena aku menganggap kalian keluarga. Untuk menjaga citra suamiku, untuk menghormati ibu mertua. Aku menyembunyikan penghasilanku dan hidup seperti orang bodoh dan apa yang aku dapatkan sebagai balasannya. Tamparan dan cap pencuri, mata Mawar berkilat marah. Arif, lanjutkan. Kada saudara Bagas, diajukan gugatan cerai atas kesalahannya. Lanjut pengacara itu. Ketidakmampuan ekonomi, meninggalkan istri dalam bahaya, dan membiarkan terjadinya penghinaan dari pihak keluarga. Ganti rugi imaterial sebesar 500.000. Dan yang terpenting pembagian harta gonogini. Ketiganya menajamkan telinga. Mereka sangat yakin bahwa saat bercerai suami berhak atas setengah harta. Tidak akan ada pembagian harta gonogini. Bagaimana bisa? Kami sudah 12 tahun hidup bersama pekik Ibu Tanti. Pengacara itu sambil membetulkan kacamatanya tersenyum sinis. Ada yang namanya kontribusi dalam anggaran keluarga. Apartemen ini, perabotan, barang elektronik, mobil, semuanya dibeli dengan dana dari Ibu Mawar. Gaji saudara Bagas bahkan tidak menutupi 30% dari pengeluaran bersama. Sebaliknya, ia justru berkontribusi pada pemborosan aset Ibu Mawar. Pengadilan setelah menilai kontribusinya akan menetapkannya sebagai kontribusi negatif. Jadi kemungkinan besar kalianlah yang harus ikut menanggung utang-utangnya. Utang? Wajah Bagas menjadi kelabu. Ah ya, atas namamu ada satu aset, Mawar menunjukkan layar ponselnya.
Kredit tanpa agunan sebesar Rp300.000. Ini utangmu. Selama ini aku yang membayar bunganya dan memperpanjangnya dengan riwayat kreditku. Mawar tersenyum kejam. Mulai kemarin aku berhenti membayar bunganya dan mencabut penjaminanku. Sebentar lagi pihak bank akan meneleponmu, menuntut pelunasan segera. Kalau tidak bisa bayar, kamu akan bangkrut. Selamat ya, Bagas. Bagas ambruk di kursi. Utang R00 juta, status bangkrut, dan ancaman menjadi gelandangan. Saat itu Santi ikut bicara. Mawar. Maksudku, Kak Mawar. Kalau Kak Bagas dan Mama begitu, ya sudah. Tapi mobilku kan masih cicilan. Aku yang pakai. Mungkin bisa kamu kasih ke aku. Tanpa mobil itu aku nggak bisa kumpul-kumpul sama teman-temanku. Bahkan dalam situasi seperti ini, yang ia pikirkan hanya mobil. Mawar tertawa terbahak-bahak karena heran. Kasih. Tentu saja. Mawar menunjuk tas Chanel yang dipeluk Santi. Tasmu itu kamu jaga baik-baik ya. Di rumah pun kamu bawa terus. Iya dong, ini kan hadiah ulang tahun darimu tahun lalu, Chanel klasik. Harganya sekarang selangit. Tentu saja ku jaga. Santi mengelus tas itu dengan sayang, menganggapnya satu-satunya harta yang tersisa. Mawar perlahan mendekatinya dan berbisik di telinganya. Itu barang KW. Apa? Pupil mata Santi membesar. Barang palsu. Beli di pasar pagi Mangga 2 seharga 1 juta. Kamu pikir aku gila mau memberimu tas seharga R juta? Levelmu itu cocoknya pakai yang seperti itu, dan kamu percaya lalu pamer ke semua orang. Bohong kan ada sertifikatnya. Sertifikat dicetak dengan harga 50.000 juga bisa. Wajah Santi menjadi merah padam. Tahu tidak, Santi, para resepsionis di salonmu dan SPG di Plaza Indonesia itu langsung tahu. Bisa bayangkan bagaimana mereka menertawakanmu di belakang saat kamu dengan angkuh menggoyang-goyangkan tas palsu itu dan berkata, ini hadiah dari kakak iparku. Oh, si cewek KW itu datang lagi. Napas Santi tercekat. Seluruh hidupnya setahun terakhir melintas di depan matanya. Pertemuan dengan teman-teman, belanja di mal ke salon. Di mana-mana ia dengan bangga memamerkan tas itu. Kesadaran bahwa senyum orang-orang di sekitarnya bukanlah karena iri, melainkan karena ejekan menghancurkan dunianya. Argeh. Santi dengan histeris melempar tas itu ke lantai. Bohong. Kamu bohong untuk menyakitiku. Tidak percaya. Bawa saja ke ahlinya untuk diperiksa. Malunya nanti kamu yang tanggung. Mawar berbalik. Urusannya di sini sudah selesai. Baik, karena semua sudah mengerti. Mari kita simpulkan. Mawar memandang sekeliling ruang tamu. Sofa yang ia pilih, gorden yang ia beli. Saya tidak akan menuntut kalian untuk segera pindah. Kalian boleh tinggal di sini sampai putusan pengadilan. Wajah Ibu Tanti menunjukkan kelegaan, tapi kata-kata Mawar selanjutnya menghancurkan harapan itu. Tapi besok jam 09.00 pagi, perusahaan angkutan barang akan datang, kulkas, TV, sofa, tempat tidur, gorden, bahkan sendok sekalipun. Saya akan ambil semuanya. Ini semua barang saya dibeli dengan kartu saya. Apa? Lalu kami bagaimana? Saya tidak tahu. Tidur di lantai, pakai koran sebagai selimut. Listrik dan air yang terdaftar atas nama saya akan saya putus hari ini. Hiduplah rukun di dalam kotak beton kalian. Mawar, tanpa menoleh, berjalan ke pintu keluar. Ya. Ia berhenti sambil mengenakan sepatunya. Besok pengacara saya dan polisi akan datang bersama para pengangkut barang. Jika kalian mencoba menghalangi atau merusak properti, saya akan tambahkan beberapa pasal pidana lagi. Mawar, tunggu kita bicara lagi. Ibu Tanti merangkak mengejarnya, tapi Mawar tanpa ampun membuka pintu. Selamat tinggal selamanya. Blam. Pintu logam berat itu terbanting menutup. Di ruang tamu hanya tersisa tumpukan strok senilai 1,5 miliar dan 3 orang dengan jiwa yang hancur. Ma, kita harus bagaimana sekarang? Utang R00 juta, bangkrut dan apartemen kosong, bisik Bagas. Ibu Tanti sebagai jawaban hanya menatap nanar struk-struk yang berserakan di lantai. Ya Tuhan, apa yang telah aku lakukan? Aku bukan menyembelih ayam emas. Aku mematahkan leherku sendiri. Tangisannya yang terlambat menggema di apartemen yang kosong, tapi kereta sudah berangkat. Lebih parah lagi, stasiun tempat mereka berdiri telah diledakkan. Dari strok senilai 1,5 miliar. Apa Anda tidak merinding? Dan fakta bahwa tas Chanel itu palsu, itulah balas dendam yang sesungguhnya dan kisah konflik keluarga yang legendaris. Kalau tidak setuju, kembalikan uangnya. Tapi mereka tidak punya spacer pun. Hal yang paling menakutkan masih akan datang. Apa yang akan terjadi dengan apartemen ini setelah bahkan sendok pun diangkut keluar? Keesokan harinya pukul 9.00 pagi, tepat pada waktu yang ditentukan. Zes. Suara bor listrik yang tajam mengguncang apartemen.
4 orang kuli angkut yang tegap seperti pasukan khusus mengambil alih ruang tamu. Oke, TV 85 inci dibungkus, sofa dibungkus plastik biar kulitnya tidak lecet. Jangan TV-ku, sofaku. Ibu Tanti sambil memeluk televisi berguling-guling di lantai. Rambutnya acak-acakan, matanya merah, ia tidak tidur semalaman. Bu, minggir. Kami diperintah untuk panggil polisi kalau ibu menghalangi, kata salah satu kuli dengan nada datar sambil mendorongnya menjauh seperti karung. Harganya mahal sekali. Aku nonton sinetron di situ. Mawar, Mawar, kamu ini manusia bukan sih? Teriakannya menggema di seluruh apartemen. Tapi Mawar yang berdiri di ambang pintu dengan tangan bersedekap tidak bergeming. Di sampingnya seperti pengawal berdiri pengacara Arif dan di belakang mereka 2 orang polisi. Jaga ucapan Anda, Bu Tanti. Jawab Mawar dingin. Saya melakukan ini bukan karena saya bukan manusia, tapi karena saya diperlakukan secara tidak manusiawi. Kemarin saya sudah tunjukkan semua stroknya. Di apartemen ini yang milik kalian hanya 2 pot tanaman layu di balkon. Mawar, tolong tinggalkan setidaknya kasur. Punggungku sakit. Santi merangkak keluar dari kamar tidur yang kosong dan memegangi celana Mawar. Wajahnya basah oleh air mata dan ingus. Punggung sakit. Tidur di lantai saja bagus untuk tulang belakang. Mawar menyingkirkan tangannya dengan ujung sepatunya. Ah, iya, Santi. Jangan lupa tas kuemu itu. Bukannya kamu mau bawa ke ahlinya untuk diperiksa? Wajah Santi menjadi gelap. Tadi malam ia mencoba menjual tas itu di Tokopedia, tapi setelah mendapat komentar ini, mah KW murahan, ia terpaksa menghapus iklannya. Kalian jahat sekali, raung Santi sambil memukul-mukul lantai. Tapi para kuli angkut itu tanpa ampun. Meja, kursi, gorden, bahkan jet washer di toilet pun dicopot. Ketika mereka mengeluarkan kulkas, di belakangnya terlihat tumpukan debu dan serangga mati. Itu seperti wajah asli keluarga ini. Bagas. Mawar memanggil suaminya yang duduk di sudut sambil memeluk lututnya. Setelah semuanya diangkut, air dan listrik akan diputus. Gas juga sudah kupurus. Kalian tidak akan bisa tinggal di sini malam ini. Jadi, kumpulkan barang-barangmu dan pergi. Walaupun apa yang mau dikumpulkan cuma beberapa kemeja. Bagas mengangkat kepalanya, pandangannya kosong. Dalam semalam, ia menua 10 tahun. Mawar, apa harus sampai seperti ini? Kalau aku bangkrut, aku akan dipecat. Kalau debt collector mulai menelepon ke kantor, habislah aku. Harusnya kamu pikir dari dulu dan utang 300 jutamu itu bukan masalahku. Kamu pakai untuk apa? Untuk foya-foya atau main saham? Itu utangmu. Mawar dengan dingin berbalik. Pak Mandor, sampahnya bisa ditinggal. Biar mereka yang bersihkan. Kalau mereka tidak bersihkan dan pindah, akan saya kirim tagihan biaya kebersihan. 1 jam kemudian, apartemen 3 kamar itu benar-benar kosong. Dinginnya lantai beton memenuhi ruangan. Yang tersisa hanyalah Ibu Tanti, Bagas, Santi, dan beberapa buntalan pakaian mereka. Isak tangis Ibu Tanti menjadi satu-satunya suara di apartemen kosong itu. Itu adalah upacara pemakaman bagi keluarga yang telah hancur. Seminggu kemudian, ruang mediasi di pengadilan agama suasananya tegang. Di pihak Mawar ada pengacara Arif dan setumpuk dokumen. Bagas sendirian, ia tidak punya uang untuk menyewa pengacara. Pak Bagas, mari kita buat kesepakatan. Arif menyodorkan dokumen. Bagas membacanya dan tidak percaya. Apa ini? Kami membatalkan gugatan ganti rugi imaterial Rp500.000. Kami tidak akan menuntut pembagian harta. Lebih dari itu, kami tidak akan menuntut pengembalian 1,5 miliar. Dan laporan pidana juga akan kami cabut. Mata Bagas melebar. Harapan untuk lolos dari jerat utang muncul. Benarkah Mawar, kamu benar-benar memaafkanku? Ia menatap istrinya dengan penuh rasa terima kasih. Tapi tatapan Mawar lebih dingin daripada tatapan pada sampah. Saya tidak memaafkan. Saya membuat kesepakatan. Kesepakatan. Menghabiskan waktu saya untuk sidang dengan orang tidak berguna sepertimu itu terlalu mahal. 1 jam kerja saya lebih berharga dari gaji sebulanmu. Mawar melipat tangannya di dada. 1,5 miliar itu anggap saja sedekah dari saya. Sebagai gantinya ada 1 syarat. Begitu kamu tanda tangan, kamu harus lenyap dari hidup saya selamanya. Kalau kita bertemu di jalan, jangan menyapa. Bahkan kabar kematianmu pun jangan sampai ke telinga saya. Hilang saja. Itulah syarat saya. Bagas membeku. Baginya, 1,5 miliar hanyalah biaya untuk memutuskan semua hubungan dengannya. Kesadaran akan betapa tidak berharganya dirinya sangat menyakitkan, tapi itu lebih baik daripada lilitan utang. Aku setuju. Dengan tangan gemetar, ia menandatangani 12 tahun pernikahan, 12 tahun kebohongan dan penipuan berakhir dengan 1 goresan pena. Mawar melepas kacamata hitamnya dan menatap lurus ke matanya.
Tahu tidak, Bagas, aku dulu menikahimu juga bukan karena cinta. Aku hanya butuh citra keluarga yang utuh, dan aku mencoba memasukkan elemen cacat sepertimu ke dalamnya. Sekarang setelah aku merobek citra itu, aku merasa sangat lega. Ia berdiri. Hiduplah dengan baik walaupun sepertinya kamu tidak akan bisa. Ia keluar dari ruangan tanpa menoleh ke belakang. Tok-tok, langkah kakinya terasa ringan, lebih ringan dari sebelumnya. 1 tahun kemudian, musim semi, Jakarta, sebuah kamar kos di gang sempit, kamar tanpa jendela sewa 1.000 sebulan. Di dalam kamar sempit yang berbau mie instan dan jamur, Bagas berbaring. Ia menatap layar ponselnya pada grafik saham yang terus anjlok. Sialan, turun lagi. Tring-tring, debt collector menelepon, utang R00 juta itu tak kunjung lunas. Ia dinyatakan bangkrut, dan setelah gajinya disita, ia diminta mengundurkan diri dari pekerjaannya. Halo, iya, maaf. Nanti kalau saya dapat kerjaan sampingan, saya langsung transfer. Sumpah. Ia mengakhiri panggilan dengan nada memelas dan menyeduh mie instan, teringat hidangan mewah yang selalu disiapkan Mawar. Dulu ia merasa seperti raja. Ia baru sadar bahwa mahkota itu dipakaikan oleh Mawar setelah mahkota itu dicopot dan ia dilempar ke lumpur. Pada saat yang sama, sebuah rumah kontrakan semi-basement yang lembab di pinggiran Bekasi. Di sana tinggal Ibu Tanti dan Santi. Santi, main HP terus. Beras sudah habis, teriak Ibu Tanti. Usianya sudah lebih dari 70, tapi sifat pemarahnya semakin menjadi-jadi. Di kelompok senam lansia di lingkungannya, ia juga tidak disukai. Tunggu ini ada yang chat, balas Santi. Di sampingnya tergeletak tas channel KW yang sudah kusam. Di layar ponselnya terbuka aplikasi Tokopedia. Jual tas channel, replika super, kualitas bagus. Bu 150.000. Ma, ada yang nawar. Ibu-ibu nawar 100.000. Kamu bodoh? 100.000 pun ambil saja buat beli beras. Cepat jual. Iya. Tapi aku tulis ongkir ditanggung pembeli. Santi menyambar tas itu dan berlari keluar. Dulu ia dengan santai menggesek kartu kakak iparnya untuk belanja di butik-butik mahal. Sekarang ia tawar-menawar setiap rupiah untuk menjual barang palsu. Ibu Tanti menatap pintu yang tertutup dan memukul-mukul dadanya. Ya Tuhan, apa yang telah aku lakukan? Dengan tanganku sendiri, ayam emasku sembelih. Di televisi sedang ada acara jalan-jalan laut biru Mediterania. Cih, bikin selera makan hilang saja. Ia dengan kesal mengganti channel. Pada saat yang sama, Laut Mediterania dilepas pantai Italia. Dek VIP sebuah kapal pesiar mewah MSC Grandiosa. Di atas kursi berjemur di bawah matahari yang hangat, Mawar berbaring, mengenakan kacamata hitam. Ia memandang Laut Zamrud sambil menyesap sampahnya. Setahun terakhir hidupnya meroket. Setelah bercerai, kariernya menanjak. Ia menjadi Direktur Regional Asia Pasifik dan penghasilan tahannya melebihi 3 miliar. Mawar, lihat, indah sekali. Airnya seperti cat. Ibunya, Ibu Lastri berlari kecil menghampirinya, mengenakan gaun bunga-bunga yang cerah. Ibu, hati-hati, jangan sampai jatuh. Jatuh apanya? Ibu rasanya mau terbang saking bahagianya. Kapal ini lebih besar dari gedung pencakar langit. Ibu tidak pernah menyangka akan merasakan kemewahan seperti ini. Bu, tahu tidak berapa biaya perjalanan ini? Berapa? Pasti mahal. Mawar tersenyum. R01 juta. Apa? R01 juta gila. Lebih baik uangnya buat ibu, celetuk Ibu Lastri. Tapi ia tidak bisa menyembunyikan senyumnya. Bu, jangan hemat lagi. Dulu aku memberimu 10 juta dan aku disebut pencuri. Sekarang aku bisa menghabiskan 300 juta dan tidak ada yang berani berkomentar. Ini kesempatanku dan ini uangku. Ibu dan anak itu saling berpandangan dan tertawa bahagia. Itu adalah tawa kebebasan yang sejati. Pada saat itu, ponsel Mawar di atas meja bergetar. Ia dengan malas mengambilnya. Nomor tak dikenal muncul di layar, sepertinya dari Indonesia. Alih-alih menjawab, Mawar membuka folder pesan yang diblokir. Ada satu pesan baru yang baru saja masuk dari Tanti diblokir. Mawar ini mama tahu mama tidak punya hak tapi Bagas kelaparan. Dia sebentar lagi diusir dari kosnya tidak bisa bayar. Tolong kirim setidaknya R500.000. Mama mohon. Mawar tersenyum tipis. 500.000. Ia menggoyang-goyangkan gelas kristal berisi sampahnya di tangannya. Sayang sekali, aku sedang berpesiar seharga R00 juta, minum sampahnya seharga R juta, dan aku sama sekali tidak punya waktu untuk mengirimkan kalian R500.000. Ia tanpa ragu menekan blokir permanen dan hapus klik. Ini adalah akhirnya. Masa lalu yang kotor telah tenggelam di perairan dalam Laut Mediteran. Mawar menatap cakrawala, berbisik pada dirinya sendiri. Mereka yang menjadi parasit atas namamu dengan sebutan keluarga itu bukan keluarga, itu parasit.
Ia membetulkan kacamatanya dan menyesap sampahnya sekali lagi. Melawan parasit, cara terbaik adalah dengan memutus sumber dana. Bukan. Seolah menjawab pertanyaannya, peluit kuat kapal pesiar itu menggema di atas Mediteria. Tut, cuacanya sempurna dan ini adalah awal yang sempurna untuk kehidupan yang baru. Pesiar seharga 300 juta. Akhir yang sangat sempurna. Ini adalah kisah mawar yang nyaris menjadi korban parasit. Tapi berkat terapi finansial yang tegas, ia menemukan musim semi yang sesungguhnya dalam hidupnya, memblokir pesan permohonan R00.000 sambil minum sampahnya. Apa yang bisa lebih baik dari itu? Mari kita doakan Mawar dan ibunya mendapatkan masa depan yang bahagia di kolom komentar. Dukungan Anda sangat berarti.